Pertama-tama adalah kita banyakkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat dan karunia kita dapat berkumpul dalam satu forum yang insya Allah mendapatkan barokah darinya. Kemudian salawat beriring salam tak lupa juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi yang agung, Nabi besar, Nabi Muhammad suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang pada pemateri kita Kak Fadlan Karim. Selamat datang Kak. Ahlan bikum semuanya. Salam. Tanpa berlama-lama ya, untuk mengambil keberkahan, mari kita sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Sebelum masuk pada materi, izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari pemateri kita yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan kali ini. Nama Fadlan Karim, lahir di Tangerang 23 Mei 1997, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, domisili di Tangerang. Kemudian riwayat pendidikan SD di Baitur Rahman tahun 2009, SMP Negeri 13 Tangerang 2012, SMA Negeri 7 Tangerang 2015. Kemudian sekarang sedang menempuh di pendidikan di Universitas Negeri Jakarta dengan jurusan S1 Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan 2015 sampai dengan sekarang. Kemudian ada pun riwayat organisasi beliau pada saat SMA, beliau sebagai anggota Rohis SMA Negeri 7 Tangerang, Ketua MPK SMA Negeri 7 Tangerang 2013-2014. Kemudian riwayat organisasi di perguruan tinggi di UNJ sebagai staf FSI Forum Studi Islam Albinuri 2016, Wakil Ketua HMPS Teknik Sipil 2017, Ketua FSI Fakultas Teknik UNJ 2018, Ketua LDK Salim UNJ 2018. Bagi para peserta di sini, jika memungkinkan, silakan dihidupkan videonya agar kita dapat melakukan interaktif secara langsung kepada peserta antara pemateri dan peserta. Tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan kepada pemateri untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Pada Kak Fadlan Karim, silakan. Bismillah. Suaranya udah masuk ya? Udah. Aman ya, aman. Kalau suaranya putus-putus, langsung bilang aja, Bang, suaranya putus Bang, hilang. Nanti Anda coba perbaiki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala idzan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu waskuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa' hufratin minan nar fa anqadhakum minha
Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kawan-kawan sekalian, fatifillah rahimakumullah, dimanapun teman-teman berada, berarti mayoritas teman-teman ada di Palembang ya, benar nggak sih? Di Sumbaksel, Kak. Sumbaksel. Berarti Ya. Sumatera bagian selatan itu ya? Nah, benar. Oh, oke. Ini berarti untuk khusus untuk kader-kader Posei Sumbaksel aja? Ya, benar ya? Ya, benar, Kak, benar. Oke. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya bisa bersilaturahim dengan teman-teman semua. Barangkali ini jadi pertemuan pertama atau mungkin ada yang pernah ketemu dengan Anies secara nggak langsung ya, di agenda-agenda FSLDK mungkin ya, karena memang hari ini Anies sedang punya tanggung jawab juga lah di FSLDK, jadi sering banget ketemu sama teman-teman lembaga dakwah kampus. Kemudian salam kenal juga buat teman-teman semua. Makasih sebelumnya buat Mas Adam yang udah nyampein profil aneh sebelumnya. Itu kayaknya CV udah lama nggak aneh update ya. Tapi insya Allah itu masih berlaku ya. Salam kenal buat teman-teman semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mas Adam mungkin bisa dibantu presentasi yang mau ditampilkan. Udah bisa dibuka atau belum? Ya, bisa, Kak, bisa. Ya. Awalan, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, Rabb semesta alam, Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan. Alhamdulillah hari ini kita masih dalam keadaan beriman, masih dalam keadaan berislam, masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam keadaan berjamaah juga, berukhuwah, bersilaturahim dengan niatan-niatan yang baik, insya Allah dari banyaknya nikmat-nikmat yang tadi Anda sebutkan gitu ya, pasti ada nikmat-nikmat lain juga yang kemudian terkadang mungkin kita lupa untuk kemudian mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Tapi semoga di awal ini mari kita sama-sama ingatkan kepada diri kita bahwa kita ini adalah manusia biasa, hanya hamba Allah yang kemudian begitu rendah, begitu hina, tanpa kemudian kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini jadi orang-orang hebat, orang-orang yang berguna, orang-orang yang bermanfaat, itu juga karena memang hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kalau bukan karena kebaikannya Allah, barangkali hari ini kita selalu diisi aktivitas dan kegiatannya dengan kegiatan-kegiatan yang nggak begitu manfaat bagi diri kita secara pribadi. Tapi alhamdulillah, karena Allah berikan hidayah kepada kita semua, Allah beri hidayah kepada antum sekalian, sehingga hari ini Allah izinkan kita untuk menjadi bagian dari aktivitas-aktivitas kebaikan. Insya Allah, FOSE juga merupakan salah satu sarana kita, gitu ya, untuk kemudian menunjang soft skill kita secara personal, ya, kemudian hubungan relasi kita secara berjamaah, ya, dan juga meningkatkan ruhiyah keislaman kita secara pribadi, insya Allah. Oleh karena itu kita perlu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan izin untuk kemudian menjadi bagian dari aktivitas kebaikan ini. Semoga Allah senantiasa menjaga hidayah yang ada di dalam hati kita sehingga sampai akhir kemudian Allah panggil kita nanti ya, dipanggil ke rumahnya, kita dalam keadaan berislam, masih dalam keadaan baik serta dimatikan dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tidak lupa selalu terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, kemudian seorang suri tauladan terbaik yang mungkin harus kita jadikan sebagai idola terbaik kita ya, di samping idola-idola yang kemudian kita idolakan ya. Tapi selayaknya beliau pantas menempati posisi pertama di dalam hati kita karena beliaulah sebaik-baiknya junjungan yang harus kita ikuti. Oleh karena itu, sekalian, jangan lupa untuk kemudian senantiasa bersalawat kepada Nabi. Barangkali ya, salawat-salawat yang kemudian kita sampaikan itu menjadi sebuah syafaat nanti kita di yaumul qiyamah. Ya. Dan juga semoga tersampaikan pula kepada para keluarga, para sahabat, ya, para ulama, para
tabi'in ya, para pejuang penerus perjuangan risalahnya Nabi Muhammad SAW, para da'i-da'iyahnya, ya orang-orang yang kemudian hari ini masih beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan semoga kita juga tetap senantiasa diistiqomahkan dan diteguhkan menjadi bagian dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Baik, ya, udah bisa ditampilin? Belum ya? Atau aneh bisa nampilin sendiri mungkin? Udah ya? Udah, Kak. Oke. Nah, cakep. Ya, bismillah. Dalam kegiatan hari ini nama agendanya FLF ya. Benar ya? Aneh nggak salah sebutkan ya. Bukan anak pose, soalnya ini malu nih aneh kalau salah nanti. Ya, dalam kegiatan FLF, Pose Leadership Forum, dengan apa ya, bahasanya yang cukup menarik terkait dengan teamwork ya. Kalau perlu malah kita tambahkan the great teamwork ya. Kita adalah the great team itu sendiri, the amazing team ya. Sehingga kita punya narasi besar bahwa yang namanya berjuang itu nggak bisa sendirian. Ya, yang namanya perjuangan itu harus saling support satu sama lain, harus saling mendukung satu sama lain. Ya. Mungkin sebelumnya aja ya. Benar tadi. Lanjut ke slide yang kedua, ada surat As-Saff ayat keempat. Di surat Quran As-Saff ayat keempat ini Allah kemudian menegaskan kepada kita, Innallaha yuhibbul afwan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Maksudnya apa adalah Allah begitu mencintai ya hamba-hambanya, Allah begitu mencintai manusia-manusianya ya, manusia-manusia ciptaannya yang kemudian mereka berperang di jalan Allah, mereka berjuang di jalan Allah, mereka dalam barisan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam barisan yang teratur, dalam barisan yang rapih, dalam barisan yang tersusun kokoh layaknya sebuah bangunan yang begitu kuat. Jadi ini adalah salah satu urgensi pertama kita, kenapa kemudian begitu pentingnya teamwork, begitu pentingnya kerjasama, ya, begitu urgennya, ya, kemudian kita berjuang secara bersama-sama. Ya. Karena Allah kemudian memerintahkan kita langsung, ya, alhamdulillah kan di sini adalah orang-orang mukmin semua, orang-orang muslimah semua, yang kemudian juga insya Allah sudah sadar betapa mahalnya kebersamaan yang hari ini kita miliki. Hari ini jarang loh teman-teman yang kemudian diberikan hidayah dan diberikan keterbukaan oleh Allah untuk kemudian bisa menikmati yang namanya ukhuwah dan jamaah, ya, yang bisa menikmati yang namanya kebersamaan dalam sebuah organisasi dakwah. Insya Allah kita semua hari ini sedang berada dalam organisasi kebaikan, organisasi yang kemudian insya Allah akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah salah satu keyakinan yang perlu kemudian kita pahami sekarang. Sebelum kemudian kita panjang ya membahas terkait dengan apa itu teamwork, ya bagaimana kemudian kita bisa mengoptimalkan kerjasama tim di organisasi kita perlu memahami dulu apakah kemudian organisasi yang hari ini kita ada di dalamnya, ya, yang hari ini kita geluti bersama-sama, apakah organisasi ini mampu mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala atau enggak. Kalau teman-teman nggak punya keyakinan kepada itu, maka sulit banget buat untuk kemudian bisa membangun yang namanya kerjasama tim. Ya. Karena yang namanya organisasi non-profit seperti ini gitu ya, FSLDK maupun FOSE ataupun lembaga-lembaga dakwah lainnya ya, ataupun forum studi Islam yang lain yang ada di seluruh kampus gitu ya. Memang untuk kemudian bisa bertahan dalam kesungguhan berjuang dalam sebuah organisasi dakwah ya, itu butuh yang namanya keyakinan ya. Butuh yang namanya keyakinan dan kepercayaan bahwa ada loh nanti manfaat yang bisa kita dapetin dari organisasi ini. Ada loh nanti benefit positif, ada dampak positif, ada efek baik ya buat diri kita ketika kemudian kita yakin bahwa organisasi ini barangkali bisa menyelamatkan kebaikan dalam kehidupan kita nanti. Dilanjut ya. Ini kenalan singkat aja karena nggak kenal maka kita harus kenalan ya. Buat apa nih udah ngomong panjang lebar nanti ya kalau misalnya ternyata kita belum kenal satu sama lain ya. Jadi harapannya juga nanti ketika kita bertemu di lain kesempatan
teman-teman juga jangan sungkan, nggak usah takut untuk buat nyapa dan bertegur sapa satu sama lain ya. Kalaupun aneh ingat wajah-wajah antum sekarang hari ini, insya Allah ya, kalau memang berkesempatan untuk ditegur, aneh coba sapa teman-teman semua. Aneh adalah mahasiswa satu pendidikan teknik bangunan Universitas Negeri Jakarta ya. Kemarin di tahun lalu sempat menjadi ketua LDK Salim UNJ. Tahun ini sedang diamanahkan oleh dakwah untuk jadi ketua Puskomnas Selek Indonesia 2019-2021. Ya. Ini kontak yang mungkin nanti bisa teman-teman hubungi kalau misalnya pengen ngobrol lebih lanjut, pengen diskusi lebih dalam ya. Insya Allah begitu cukup terbuka buat teman-teman semua. Selama untuk urusan kebersamaan dan kebermanfaatan, insya Allah nih bisa selalu meluangkan waktu buat teman-teman. Kemudian dilanjut aja ya. Mungkin itu kenalan singkatnya aja. Tadi juga sudah dikenalkan oleh Mas Adam ya terkait dengan profil pribadi. Anda menyampaikan ini di awal buat teman-teman semua. Sebelum kemudian nanti kita akan membahas secara panjang lebar terkait dengan terkait dengan the dream team lah kalau aneh bilang ya. The great team sekaligus juga ini adalah the dream team yang mungkin aneh harapkan dan aneh cita-citakan juga buat teman-teman semua. Karena begini, kalau kata Michael Jordan, ini katanya Michael Jordan lah, bukan kata aneh ya. Kata Michael Jordan, talent wins game, but work and intelligence wins championship. Barangkali memang kita hebat secara personal, kita kita keren lah secara pribadi gitu ya. Secara individu kita punya kemampuan dan kompetensi yang luar biasa. Tapi kata Michael Jordan, nih kenal kan ya Michael Jordan, sang legendaris basket dunia. Kata Michael Jordan begini, ya ketika dia menjelaskan begitu pentingnya teamwork daripada kemampuan unggul individu ya, karena kemenangan itu tidak akan pernah terwujud ya manakala tidak ada kerjasama yang baik antar individu dalam organisasi, meskipun mereka dipenuhi dengan orang-orang yang hebat. Jadi kalau misalnya kita implementasikan dalam organisasi kita saat ini, gitu ya, sekalipun misalnya teman-teman yang tergabung dalam FOSEI ataupun dalam forum studi Islam yang lainnya, ya, ataupun dalam lembaga organisasi apapun itu, ya, ketika hari ini teman-teman merasa punya kompetensi, punya kemampuan, punya punya keistimewaan dalam diri teman-teman hari ini, ya, jangan kemudian teman-teman merasa hebat ketika kemudian teman-teman bergabung dalam sebuah organisasi. Karena apa? Anda pernah disampaikan begini dari seorang ustadz ya, yang namanya menyatukan kepala orang-orang cerdas itu nggak mudah. Ya. Jadi menyatukan dalam sebuah lembaga, dalam sebuah kelompok, ya orang-orang yang pintar-pintar, orang-orang yang kompeten, orang-orang yang punya ilmu, punya pemikiran yang luar biasa, itu nggak mudah teman-teman. Ya. Jadi begitu sulitnya menyatukan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang punya kompetensinya masing-masing. Karena apa? Karena mereka punya prinsip hidupnya masing-masing, mereka punya ideologinya masing-masing, mereka punya cita-cita dan tujuannya masing-masing. Oleh karena itu, yang namanya teamwork itu harus ada ada kerelaan hati kalau Anda bilang ya. Ada sifat legowo untuk kemudian bisa mengerti satu sama lain. Karena ketika kemudian nanti kehebatan secara personal tadi disatukan dalam sebuah kerja sama tim, itu akan menghasilkan kemenangan yang jauh lebih luar biasa. Ya. Ibarat kalau kayak tim sepak bola gitu ya, ini karena aneh sukanya Chelsea ya, ini aneh promosi biar teman-teman suka Chelsea juga ya. Karena aneh sukanya Chelsea nih, ibaratnya nih manajer Chelsea Frank Lampard sekarang kalau misalnya dia nggak suka dia nggak bisa menyatukan kerjasama tim antar pemainnya gitu ya, sekalipun Chelsea hari ini misalnya memiliki pemain-pemain dunia yang kelas yang punya kemampuan yang hebat-hebat gitu ya, tapi ketika manajernya ini nggak bisa kemudian mengelola dan menyatukan kerjasama setiap pemain yang ada, maka nggak akan pernah nih ya sebuah tim sepak bola ini bisa meraih yang namanya kemenangan ataupun meraih yang namanya kejuaraan itu sendiri. Mungkin secara personal kita bisa meraih yang namanya kemenangan. Secara kemampuan individu mungkin kita bisa meraih dalam kemenangan, tapi seberapa panjang kemenangan itu akan bisa kita jaga. Karena ketika kita berjuang sendiri mungkin kita bisa memenangkan untuk pertemuan esok, pertemuan lusa, ya, pertemuan beberapa hari ke depan,
Tapi untuk jangka panjang kita butuh sebuah tim agar kemenangan itu bisa berlangsung terus-menerus. Dilanjut. Sehingga landasan kita untuk kemudian mengerti dan memahami bagaimana begitu pentingnya, ya begitu besarnya, ya urgensi teamwork dalam sebuah organisasi. Ya, landasan pertamanya adalah di Quran surat Al-Maidah ayat kedua, dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Jadi ini adalah landasan kedua, ya, selain tadi surat Quran surat As-Saff ayat keempat, di Quran surat Al-Maidah pun juga sudah dijelaskan kepada kita bahwa kita sebagai seorang muslim diminta untuk kemudian saling menolong dalam kebaikan, ya, saling menolong dalam ketakwaan, ya, saling menolong dalam perbuatan-perbuatan baik, ya. Jadi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kita diminta untuk saling menolong dalam ketakwaan, dalam keimanan, dalam perbuatan-perbuatan positif kita, tapi kemudian kita jangan saling membantu dalam kemaksiatan dan juga kezaliman ataupun perbuatan-perbuatan yang mengarahkan kepada bertambahnya dosa-dosa kita. Sebagai seorang muslim seharusnya ini menjadikan sebuah alasan utama, ya, kenapa kemudian hari ini kita perlu berorganisasi, perlu kemudian berjamaah, perlu kemudian berjuang secara bersama-sama. Karena memang Allah langsung kok yang bilang, bukan aneh ya. Ini bukan aneh yang bilang, tapi Allah langsung yang bilang, tolonglah menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Kalau misalnya kita berkaca dari kisah perang yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang digambarkan oleh kisah surah Nabawiyah, ya. Di surah Nabawiyah mungkin pernah teman-teman baca, atau surah sahabat, ya. Kalau misalnya perang Badar atau misalnya perang Khandaq, ya, yang kemudian membangun parit yang begitu panjang, yang lebarnya itu katanya juga sampai 3 meter, yang panjangnya itu luar biasa juga, dalamnya juga sekitar 5 meter, ya. Bayangin aja, lebarnya 3 meter, dalamnya 5 meter, ya, kemudian panjang itu sampai puluhan meter. Kalau misalnya bukan karena kerja sama tim, kalau bukan karena teamwork yang baik, ya, maka tidak mungkin kaum muslimin saat itu bisa memenangkan perang Khandaq, ya, perang parit yang kali itu bertemu dengan kaum kafir Quraisy. Tapi karena ada kekompakan, ya, karena ada kerjasama, karena ada sebuah komitmen akan kebersamaan, akan kemudian saling percaya antara sahabat yang satu dengan sahabat yang lain, antara saudara yang satu dengan saudara yang lain, ya. Karena ada komitmen yang seperti itu, sehingga itu menyatukan, ya. Itu menyatukan umat muslimin saat itu, ya. Itu menyatukan kaum muslimin kali itu, sehingga bisa kemudian meraih kemenangan yang kemudian secara logika, ya, dari jumlah kuantitas tidak begitu mungkin. Dan ini yang kemudian seringkali dicontohkan dalam sebuah sirah-sirah Umayyah, termasuk kayak perang pertama kali kaum muslimin melawan kaum kafir Quraisy, ya. Teman-teman tahu ya, perang Badar, ya, yang kemudian jumlahnya itu 300 dibandingkan dengan 1000. Tapi begitu lihainya seorang pemimpin kala itu, ya, Nabiullah Muhammad SAW, dan juga begitu kuatnya kerjasama antara kaum muslimin kala itu. Kalau mereka tidak ada kerjasama, tidak ada kekompakan, tidak ada kepercayaan satu sama lain, Anda yakin gitu ya, pasti Allah juga nggak akan ngasih kemenangan buat kaum muslimin. Selain kemudian doa-doa Rasulullah SAW dan juga memang faktor keimanan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Karena kalau misalnya kita ambil hikmah dari dua perang tadi, ya, perang Khandaq dan perang Badar, ya, intinya adalah ada sebuah usaha yang seharusnya sudah kita lakukan terlebih dahulu, baru kemudian kita berserah diri, bertawakal kepada Allah. Ya. Jadi termasuk juga dalam organisasi harus ada usaha untuk kemudian kita menyatukan organisasi kita, berjuang secara bersama-sama, mengambil komitmen secara bersama-sama, baru kemudian kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Kalau kita sudah melakukan itu secara terus terang, secara positif, dan juga memang terus berkelanjutan, ya udah kita serahkan saja kepada Allah kalau memang ternyata belum ada, ya, dampak positif yang kemudian bisa dirasakan oleh sebuah organisasi dakwah kita. Tapi intinya adalah kebersamaan ini, perjuangan secara keorganisasian dan keberjamaah itu merupakan perintah Allah untuk kemudian kita bisa saling ta'awanu 'alal birri, ya.
Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, kita diminta untuk kemudian saling tolong menolong dalam kebaikan. Dan juga kita juga diminta untuk kemudian jangan saling tolong menolong dalam keburukan. Ibaratnya gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman hari ini sebagai seorang aktivis di POSE ataupun di lembaga-lembaga organisasi lainnya, ketika misalnya organisasi ini punya tujuan yang kurang baik, yang mungkin mengarah kepada keburukan, maka kita harus kemudian meninggalkan organisasi tersebut untuk kemudian menghentikan perbuatan buruk tersebut. Karena perintahnya adalah kita boleh menolong ketika saudara kita, kawan-kawan kita saat ini mengadakan kegiatan-kegiatan yang baik. Tapi ketika mereka melakukan kegiatan-kegiatan buruk, jangan kemudian saling tolong-menolong. Tapi justru malah harus kita cegah dan juga kita nasihati agar perbuatan buruk itu berhenti. Kemudian urgensi selanjutnya adalah seperti ibarat potongan batang-batang lidi, ya. Batang-batang lidi yang kemudian begitu rapuh kalau misalnya dia berdiri sendiri, ya, dan begitu mudah untuk kemudian dipatahkan. Tapi yang luar biasanya adalah ketika potongan batang-batang lidi tadi disatukan, ya, diikat dalam sebuah tali rotan yang kuat, ya, sehingga mereka saling menempel satu sama lain, ya, saling menyatu satu sama lain, itu bisa kemudian punya dampak yang lebih besar, ya. Bahkan jika ribuan lidi digabungkan menjadi satu, ya, itu begitu mudah untuk membersihkan kotoran-kotoran yang berserakan dan akan sangat mudah untuk membersihkan itu semua dari hadapan kita. Ibarat gini, kayak organisasi kita ini punya tujuan besar, ya. Organisasi kita punya cita-cita, punya visi misi yang luar biasa, ya. Dan banyak nih kotoran-kotoran, banyak nih rintangan-rintangan yang menghadap. Kalau misalnya rintangan itu kita hadapin sendirian, mau sampai kapan kita akan bisa melewati rintangan tersebut? Ya, mau sampai kapan, butuh waktu berapa lama untuk kemudian kita bisa membersihkan rintangan-rintangan yang ada di depan kita. Tapi, ya, inilah istimewanya teamwork, inilah istimewanya kebersamaan dan kerjasama. Bukan hanya kebersamaan, tapi ada kerjasama dalam kebersamaan itu, ya. Ketika kemudian kita bekerja sama satu sama lain, ya, maka rintangan seberat apapun yang ada di depan kita saat ini, itu begitu mudah untuk kemudian kita lewati. Begitu ringan untuk kemudian kita hadapi. Termasuk tantangan kondisi zaman kita saat ini yang kemudian hari ini kita dihadapi oleh kondisi pandemik yang begitu panjang, sudah hampir 7 bulan, ya. Hari ini mungkin masuk ke bulan ke-7. Ya. Bahkan kalau di Jakarta, ya, di teman-teman ibu kota saat ini Pak Gubernur, Bapak Anies Baswedan, udah kemudian menyampaikan maklumatnya kepada masyarakat Jakarta, ya, untuk kemudian kembali PSBB total. Ya. Secara otomatis wilayah-wilayah yang sekitar Jakarta itu juga akan kembali normal seperti awal-awal Maret kala itu diterapkan PSBB. Ya, jadi ini adalah tantangan kita ke depan, ya. Tantangan kita di kondisi zaman saat ini dalam sebuah organisasi. Dan tantangan itu akan kemudian lebih mudah kita lewati ketika kemudian kita punya kerjasama tim yang kuat. Kita punya kebersamaan yang kuat. Dibandingkan ketika teman-teman menghadapi permasalahan-permasalahan itu secara sendiri. Mungkin bisa di next. Jadi secara keseluruhan bisa dilanjut, ya. Secara keseluruhan paling nggak ada beberapa poin yang mungkin hari ini bisa kita bahas selain tadi urgensi di awal yang mungkin sudah Anda sampaikan, ya, sebagai landasan ataupun latar belakang kita, ya. Kalau ibarat kayak skripsi ini pendahuluan nih, ya, ini pendahuluan kita kenapa kemudian kita bekerja sama dalam sebuah tim, ya. Kenapa kemudian kita berorganisasi, dan organisasi ini kenapa kemudian butuh yang namanya pengikat yang kuat agar bisa memunculkan sebuah kerjasama yang baik juga, ya. Kita sudah mengumpulkan tuh tadi latar belakang. Kalau perlu malah teman-teman bisa nih cari data-data pendukung, ya. Kenapa kemudian kita melakukan kerjasama tim ini, ya, apa nih sebenarnya nih data-data kemudian yang memperkuat bahwa kerjasama tim ini memang punya pengaruh yang begitu besar dalam sebuah organisasi. Kemudian adalah yang kedua, saat ini adalah kita juga perlu untuk kemudian mengimprove, ya, teamwork kita, ya, kemampuan kita dalam bekerja sama, kemampuan kita dalam mengelola sebuah organisasi, ya, kemudian kemampuan kita dalam kemudian mengerti setiap personal anggotanya masing-masing itu menjadi begitu penting sekalian. Kemudian yang nggak kalah pentingnya juga adalah
menciptakan suasana dalam sebuah teamwork tadi, ya, dalam sebuah kebersamaan tadi. Bagaimana suasana yang kemudian harus kita ciptakan, bagaimana kemudian kita harus mengenal setiap anggota-anggota yang ada di dalam organisasi kita secara personal maupun secara lebih intimnya lagi, gitu ya. Kita perlu kemudian memahami itu semua. Dan yang nggak kalah lebih pentingnya lagi adalah nanti akan ada penekanan terkait dengan poin tetap dalam organisasi ataupun tetap berjamaah. Ya. Next. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan improve your teamwork. Ya. Ada sebuah kalimat yang kemudian begitu menarik yang ingin pertama kalian sampaikan terkait dengan bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan kemampuan bekerja sama dalam organisasi kita. Yang pertama adalah apa ini istilahnya ya? Oh ya, istilahnya mungkin gini. Without involvement, there is no commitment. Ya, itu kalau kata siapa Stephen Covey kalau nggak salah ya. Intinya kalau kita nggak mau ada keterlibatan, maka akan sulit untuk kemudian kita bisa melahirkan sebuah komitmen. Ini untuk siapapun ya, baik itu mereka pemimpinnya, ya, baik itu mereka pimpinan organisasinya ataupun anggota, ya, ataupun orang-orang yang memang nggak begitu penting dalam organisasinya. Ya. Dalam sebuah organisasi, dalam sebuah kerjasama yang ingin dibangun, butuh yang namanya keterlibatan, ya, secara langsung maupun tidak secara langsung. Baik itu hanya berupa gagasan ataupun ide, ataupun kerja keras yang kemudian diwujudkan dalam bentuk-bentuk di lapangan nantinya. Ya. Intinya ada sebuah keterlibatan, ya, kita ya untuk kemudian tim yang kemudian kita bentuk saat ini, tim yang kemudian kita dirikan saat ini. Karena tanpa adanya keterlibatan, bagaimana kemudian kita ingin menunjukkan komitmen kita kepada sebuah organisasi kita. Jadi ini adalah dasar pertama yang kemudian harus kita munculkan dalam sebuah kerjasama tim. Gak usahlah kita misalnya terlalu banyak cuap, misalnya gue mah bakalan tetap komitmen kok dalam organisasi ini, gue bakalan tetap istiqomah kok di sini, ya, gue bakalan tetap nemenin lu semua, gue bakalan tetap membersamai lu semua sampai akhir. Kalau cuma itu omong kosong belaka, ya. Maka kita harus buktikan dengan keterlibatan kita, ya. Buktikan dengan apa? Kalau misalnya ada musyawarah ya hadir, ya, kalau ada syuro ya hadir, kalau ada diskusi, ada forum, ada kemudian kegiatan-kegiatan apapun itu, kita terlibat di dalamnya. Baik itu terlibat sebagai pengelola, ya, ataupun terlibat sebagai peserta. Ya. Intinya adalah kita perlu kemudian melibatkan diri kita secara penuh, ya, semampu yang kemudian kita bisa berikan kepada tim yang kemudian ingin kita bentuk komitmennya. Termasuk FOSE aja misalnya. Ini kalau anggota-anggota FOSE, ya, mungkin ada namanya di dalam kepengurusan, ya. Namanya sih ada, tapi kehadirannya itu nggak pernah ada, ya. Namanya ada tapi wujudnya nggak pernah nampak, ya. Maka bagaimana orang ini bisa mewujudkan sebuah komitmennya ketika hanya namanya saja yang kemudian terpampang, tapi kemudian tidak ada keterlibatannya secara langsung. Ya. Jadi keterlibatan ini menjadi salah satu hal yang begitu sentral dalam sebuah organisasi karena ini menunjukkan sebuah komitmen. Karena ini menunjukkan sebuah keyakinan dan juga sebuah prasangka yang nanti mungkin bisa kemudian dimiliki oleh kawan-kawan kita yang lain. Ya. Kemudian yang nggak kalah penting juga adalah dalam sebuah kerjasama ini butuh yang namanya sebuah pengakuan dan penghargaan. Ibarat kayak organisasi, ya, ibarat kayak sebuah sebuah kompetisi aja, ya. Yang namanya menang itu ya pasti dapat yang namanya piala dan juga penghargaan-penghargaan lainnya. Yang kalah pasti dia akan terdegradasi, akan kemudian mengalami kemunduran dan lain sebagainya. Ibarat kayak tim sepak bola kan gitu ya, ada sebuah kompetisi yang kemudian dibentuk oleh sebuah sistem kompetisi yang ada gitu ya. Yang juara satu tuh pasti mereka dapat uang yang lebih besar dibandingkan dengan juara-juara yang di bawahnya. Kemudian tim terakhir pasti mereka akan tergugurkan, ya, akan tergantikan. Begitulah kemudian konsep dari sebuah kerjasama, ya, dari sebuah keorganisasian. Termasuk dalam kerjasama tim juga butuh yang namanya penghargaan dan pengakuan. Kalau perlu juga yang namanya punishment, ya. Agar apa? Agar tadi keterlibatan itu bisa diukur dengan kualitas juga.
Orang-orang yang hari ini mungkin ya dalam tanda kutip dikatakan menjadi beban dari organisasi, beban dari kerjasama tim itu sendiri, itu perlu ada treatment khusus ya, agar kemudian mereka tidak selamanya menjadi beban organisasi, tapi ke depan ya mereka akan menjadi titik balik dari kemenangan organisasi itu sendiri, ya, dari kesuksesan dari sebuah organisasi yang hari ini kita geluti bersama-sama. Sehingga untuk orang-orang yang memberikan 100% dirinya dalam kerjasama ini, selayaknya mereka seharusnya bisa mendapatkan penghargaan dan pengakuan. Ya. Bentuk pengakuan ini nggak usah yang muluk-muluk juga gitu ya. Kita berikan sebuah tugas dan tanggung jawab, itu adalah bentuk pengakuan bahwa mereka ini diakui kompetensinya dan diakui kehebatannya. Ya. Jadi maksudnya begini, kayak contoh kita mengelola sebuah organisasi ya. Contoh aja LDK ataupun lembaga dakwah fakultas ataupun misalnya forum studi Islam ya. Dalam pengelolaan itu kita harus kemudian bisa menempatkan orang-orang ini secara bergantian dan juga terus mengalami perubahan-perubahan yang signifikan ya. Agar tidak hanya satu orang ataupun dua orang yang mendapatkan pengakuan, tapi semua pengurus yang ada di dalam itu diberikan kesempatan untuk kemudian mendapatkan pengakuan, untuk diberikan waktu bagi mereka ya untuk menunjukkan kemampuan diri mereka bahwa mereka mampu untuk kemudian diberikan sebuah tanggung jawab dan amanah. Ya. Karena ini begitu penting Pak sekalian ya teman-teman semua terkait dengan penghargaan dan pengakuan bagi setiap anggota yang ada. Ini adalah salah satu cara untuk kita bisa meningkatkan kerjasama kita ke depan. Karena dengan begitu ya akan memudahkan peran pemimpin ya dan juga akan menyenangkan peran dari anggota-anggota yang membersamai. Karena sudah ada kalau Anda bilang ada ikatan hati yang jauh lebih dalam dari sekedar kerjasama secara profesionalitas. Kalau misalnya kita kerja, ya kita bekerja dalam sebuah perusahaan atau kita punya bisnis ya, pasti ketika kita punya bisnis, kita punya karyawan kita kasih penghargaan dan pengakuan, pasti mereka akan lebih nyaman dan lebih senang dalam bisnis kita. Ya. Termasuk juga dalam urusan organisasi kita, ya, dalam urusan kerjasama. Mereka akan lebih giat lagi bekerja, mereka akan lebih serius lagi bekerja dan akan semakin kompak lagi kerjasama timnya ketika mereka mendapatkan penghargaan dari kita. Gitu. Kemudian ya di poin yang ketiga, ini kenapa slide-nya geser? Ya. Lanjut di poin yang ketiga terkait dengan keterbukaan dan kepercayaan. Tidak salah. Bisa di next, Mas Adam atau host yang megang pesan kita ini. Di poin ketiga terkait dengan keterbukaan dan kepercayaan. Dan ini juga nggak kalah penting, teman-teman semua. Karena dengan kemudian kita memberikan keterbukaan dan kepercayaan, ya, itu kita akan membangun best player dengan sebuah engagement yang kuat, ya, dengan sebuah hubungan keterikatan yang begitu harmonis lah kalau saya bilang. Jadi ikatan-ikatan keterhubungan kita ini bukan cuma sekedar untuk urusan profesionalitas gitu. Bukan karena kita berorganisasi doang, bukan karena kita dalam sebuah kelembagaan doang, tapi karena kita peduli, kita perhatian, kita cinta dengan orang-orang yang hari ini bersama dengan kita. Jadi ketika ada sebuah engagement dalam sebuah kerjasama tim, ya, itu akan semakin meningkatkan kemampuan dari tim yang hari ini kita miliki. Ya. Sehingga dengan keterbukaan dan kepercayaan berarti teman-teman nggak lagi nih ya membuat jarak, ya, juga akan kemudian lebih meningkatkan kepercayaan dari tim yang hari ini kita kelola gitu ya. Dan kepercayaan dari itulah nantinya akan muncul keyakinan, dan dari keyakinan ya akan kemudian muncul dorongan untuk kemudian menghasilkan performa yang lebih baik lagi ya. Jadi dari adanya keterbukaan ya, kemudian nanti akhirnya saling percaya, saling mengerti ya, sehingga trust itu bisa didapatkan. Ya, ketika trust-nya sudah ada, ketika kepercayaannya itu sudah ada, ketika asikoh ya, kesikohan kita kepada saudara-saudara kita sudah muncul, maka nantinya performa dari kerjasama tim kita juga pastinya akan meningkat. Kemudian teman-teman semua, untuk kemudian kita meningkatkan ya, kemudian kita men-turn up ya, menambah kemampuan dan kapabilitas dari tim kita, yang nggak kalah penting adalah kemudian kita perlu men-challenge ya kita untuk kemudian terus belajar, ya. Men-challenge diri kita untuk terus belajar. Bisa di next, ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh
salah satu materi dalam pelatihan metode Agile yang pernah Anda ikutin, ya beliau menyampaikan begini, beliau bilangnya Agile Teams atau Great Teams itu ya mereka itu tumbuh dengan kemudian punya mindset yang kemudian selalu men-challenge diri mereka masing-masing ya untuk kemudian terus menantang kemampuan mereka secara pribadi ya. Untuk apa? Untuk terus belajar ya, untuk terus menjadi pembelajar, untuk terus meningkatkan dan mengembangkan kemampuan agar mereka bisa mencari ya versi terbaik dari diri mereka masing-masing. Dalam konteks sebuah kerjasama, dalam konteks sebuah tim ya, maka sebuah tim ini, maka sekelompok tim ini ya perlu kemudian men-challenge kelompok kita saat ini. Untuk apa? Untuk kemudian kita bisa memberikan versi terbaiknya kelompok kita. Untuk kemudian kita bisa mewujudkan versi terbaiknya tim kita. Ya. Dari mungkin versi-versi sebelumnya mungkin ya standar-standar aja gitu ya. Tapi dengan kemudian kita bisa menemukan versi terbaik dari organisasi kita ataupun pribadi kita secara personal, maka ya sudah secara otomatis kemampuan dan kapabilitas kita meningkat, dan secara otomatis pula kapabilitas dari tim kita juga akan meningkat. Jadi sebuah tim harus punya mindset yang seperti ini. Sebuah tim, sebuah organisasi, sebuah kelompok ya, sebuah apalagi lah lembaga ya dan lain sebagainya, ya, sebuah komunitas ya. Mereka harus punya mindset yang terus berkembang ya. Berkembang untuk apa? Untuk kemudian terus menantang dirinya masing-masing, menantang timnya, menantang organisasinya untuk kemudian bisa terus belajar dan meningkatkan hingga muncul versi terbaik dari organisasi kita saat ini ya. Lanjut, bisa di next lagi Mas. Ya. Nah, sehingga dari itu semua ya, ketika kita sudah berusaha ya untuk kemudian meningkatkan kemampuan dari tim kita ya dengan cara apa? Dengan cara tadi kita yang pertama adalah kita memberikan keterlibatan diri kita secara 100% ya. Secara maksimal seluruh potensi yang kita miliki hari ini kita berikan untuk tim kita ya, karena itu akan memunculkan komitmen terhadap kebersamaan kita saat ini. Kemudian yang kedua adalah adanya penghargaan dan juga pengakuan antar sesama tim gitu ya, agar apa? Agar kepercayaan itu nanti akhirnya muncul, keterbukaan itu juga akhirnya muncul, sehingga akan semakin yakin dengan sesama anggota yang ada. Dan akhirnya ya efek positifnya adalah performa dari organisasi itu akan meningkat, performa dari tim itu akan bertambah. Ya. Kita akan mencapai yang namanya high performance. Ya. Performa kita akan terus meningkat. Ya. Dan yang terakhir adalah tadi kita sudah men-challenge ya, sudah terus menantang tim kita agar terus berkembang, terus meningkat, terus menemukan performa terbaik, ya, terus mencari versi terbaik dari tim kita. Selanjutnya adalah kita perlu menjaga suasana dari tim tersebut ya. Menjaga kondusivitas dari sebuah tim yang hari ini kita kelola. Kenapa? Ya, karena ada sebuah ungkapan yang menarik juga teman-teman ya, keruhnya hidup berjamaah lebih baik ya dari jernihnya hidup sendirian. Ya. Ini keren nih kata-katanya. Nggak tahu ini kata-kata siapa ya. Anda nggak nyari tadi ya, ini siapa yang ngomong gitu ya. Tapi ada yang bilang begini gitu ya. Keruhnya hidup berjamaah itu lebih baik dari jernihnya hidup dalam kesendirian. Ibaratnya gini, teman-teman hari ini misalnya jadi bintang, ya, jadi orang sukses, jadi orang ternama, jadi orang yang kemudian punya kelas yang begitu tinggi, gitu ya. Tapi teman-teman hidup sendiri, ya, hidup ya dalam kesendiriannya gitu lah ya, hanya peduli kepada dirinya sendiri, ya mungkin hanya kepada orang-orang terdekatnya, tanpa kemudian bisa memberikan suatu hal yang lebih besar kepada orang-orang yang jauh lebih luas lagi, ya. Itu jauh lebih rendah ya tingkatannya daripada ketika hari ini kita dalam sebuah organisasi, dalam sebuah kerjasama tim, dalam sebuah kelompok yang besar ya, tapi kelompok ini belum rapi, kelompok ini masih berantakan, masih carut-marut, masih banyak kekurangan dan permasalahan-permasalahan yang ada, tapi sejatinya itu lebih baik karena kita berada dalam sebuah keberjamaah itu sendiri, karena kita berada dalam sebuah kebersamaan. Tinggal bagaimana kemudian kita memberikan kenyamanan ya, menyusun kembali suasana-suasana baik ya, lingkungan-lingkungan yang positif kembali ya, suasana-suasana yang harmonis dalam organisasi kita, agar sekalipun ya hari ini jamaah kita, organisasi kita, tim kita, kelompok kita ini dalam
kondisi yang carut-marut misalnya, banyak sekali permasalahan, tapi selama kemudian kita tetap berpegang teguh dalam kebersamaan ini, maka kita lebih baik daripada mereka-mereka yang hari ini memilih untuk berjuang secara sendiri-sendiri. Ya. Maka pastikan teman-teman semua menemukan yang namanya organisasi yang digeluti saat ini. Ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah tadi gitu ya, yang tadi sudah disebutkan di awal. Teman-teman ini udah terlibat aja sebanyak-banyaknya dengan tim, dengan organisasi kalian saat ini. Terlibat sebanyak-banyaknya, tetap berikut serta, ya, memberikan 100% potensi yang hari ini teman-teman miliki buat kemaslahatan dari organisasi. Karena dengan begitu, organisasi kita hari ini pun juga nantinya akan berkembang. Ya. Kerjasama dari tim kita nantinya akan meningkat. Ya. Akan terus mengimprove diri. Gitu. Nggak mungkin lah yang namanya kita sudah 1 tahun, misalnya 2 tahun, 3 tahun bersama-sama, nggak mungkin lembaga itu akan terus stagnan. Ya. Sekalipun misalnya masalah tiap tahun yang dihadapi akan sama saja gitu ya, pasti akan ada engagement berbeda, akan ada hubungan secara private yang beda pastinya gitu ya. Yang pasti kita punya kedekatan yang lebih dalam dengan anggota-anggota kita yang lain. Dan itu justru peningkatan-peningkatan yang signifikan, yang baik nantinya buat organisasi kita, buat tim kita. Oleh karena itu hari ini kita perlu menemukan kenyamanan. Dan kenyamanan itu nggak bakalan teman-teman dapat kalau misalnya teman-teman nggak mau terbuka satu sama lain, nggak mau saling cerita, nggak mau saling berbagi keluh kesah, nggak mau saling berbagi permasalahan yang ada. Kalau misalnya kita nggak mau saling curhat satu sama lain gitu ya, maka akan sulit untuk kemudian bisa menemukan bisa menemukan kenyamanan. Kita bisa ngerasa comfort di organisasi kita itu sulit nantinya. Ya. Sehingga mari kita temukan sendiri bagaimana kemudian kita bisa akhirnya nyaman dalam tim kita saat ini, dalam organisasi kita, dalam lembaga kita, ya, baik itu organisasi-organisasi sosial maupun organisasi-organisasi dakwah, ya, dimanapun teman-teman hari ini berada, temukanlah kenyamanan dalam organisasi teman-teman. Ya. Pastinya kalian punya cara masing-masing gitu ya untuk kemudian bisa menemukan kenyamanan. Kalau Ane pribadi gitu ya, Ane udah nyaman banget ketika misalnya sudah bisa berkumpul, ya ngobrol, bercanda bareng, ketawa, nangis bareng, ya sama kawan-kawan di organisasi itu udah seneng banget. Ya. Bahkan hari ini tuh Ane udah bersyukur banget gitu ya, teman-teman Ane itu masih mau melibatkan dirinya ya di tengah kondisi yang begitu mencekam lah kalau Ane bilang gitu ya. Jakarta apalagi udah bukan zona merah ya, udah zonanya hitam pekat ya, dan korbannya udah makin banyak ya. Jadi di tengah kondisi yang seperti ini pun mereka semua masih mau menemani di sebuah tim yang hari ini Ane kelola. Ya. Rasanya itu sudah begitu membahagiakan dan begitu menenangkan. Dan pastinya teman-teman punya standar kenyamanan yang berbeda-beda gitu ya. Dan pastikan gitu ya ketika teman-teman hari ini sudah mendapatkan kenyamanan itu sendiri, maka cobalah beralih kepada memberikan kenyamanan kepada anggota-anggota yang lain, kepada tim-tim yang lain. Agar apa? Agar kemudian tadi kekokohan dari bangunan tim kita akan semakin kuat. Oke, lanjut. Kok berantakan ini? Nggak apa-apa lah ya. Intinya begini, jangan pernah sekalipun teman-teman dalam sebuah tim, dalam sebuah organisasi, ya, jangan pernah negative thinking. Ya. Kalau perlu, ya carilah 1001 alasan untuk pembenaran ya, saudara ataupun kawan-kawan perjuangan kita jika kita mendapati mereka memiliki kekurangan dan kelemahan. Sekalipun kita merasa nih ya, lu kok jadi beban banget sih dalam organisasi ini. Kalau kita jadi mikirin masalah mereka dibandingkan mikirin masalah umat misalnya. Kita jadi terbebani dengan masalah-masalah mereka dibandingkan dengan permasalahan organisasi. Gitu loh. Nah, pikiran-pikiran yang kayak gitu, ya prasangka yang kayak gitu harus kemudian dihilangkan dalam sebuah tim. Jika kita mau mempertahankan kerjasama yang kuat. Selama prasangka-prasangka buruk itu masih ada, maka selama itu pula tim kita nggak akan pernah meningkat dan nggak akan pernah berkembang. Karena selalu ada suuzon satu sama lain. Gitu ya. Makanya sesama anggota itu harus saling berhusnuzon, harus saling berprasangka baik. Ya. Kalau memang hari ini misalnya mereka nggak ada kabar, nggak ada keterangan, ya, nggak ada pemberitahuan sama sekali gitu misalnya, ya kita tetap harus berprasangka baik. Ya kalau perlu kita doakan saudara kita yang seperti itu, teman-teman kita yang hari ini
mungkin sedang mendapati masalah secara personal. Agar apa? Agar kita bisa menjaga keutuhan dari tim kita saat ini. Tapi kalau misalnya di antara kita saat ini saja sudah saling bersujon gitu ya, ini bawaannya prasangka buruk mulu gitu ya, nggak pernah mau berprasangka baik gitu ya, maka kenyamanan tadi dalam sebuah organisasi pasti perlahan akan kemudian menghilang. Tapi kemudian ketika kita menjaga ya hubungan baik kita dengan teman-teman kita, insya Allah itu akan semakin menguatkan kerjasama tim kita. Kita mengerti kalau misalnya mereka sedang ada qadaya, sedang ada masalah, sedang ada tanggung jawab yang lain, ya kita percaya bahwa mereka yang hari ini misalnya sedang dalam keadaan futur, ya dalam keadaan lemah, dalam keadaan sedang merosot iman maupun semangatnya, gitu ya. Kita percaya bahwa mereka nanti akan semangat kembali, akan bangkit kembali, dan juga akan membersamai kita kembali. Ya. Justru prasangka-prasangka yang seperti itu, pemikiran-pemikiran yang kayak gitu harus kemudian kita bangun dalam sebuah kerjasama tim. Agar apa? Agar tadi ya tidak ada pelemahan dalam internal kita. Ya. Karena tim ini yang akan menentukan keberlangsungan dan juga kelestarian dari sebuah organisasi dakwah itu sendiri, ya, ataupun organisasi-organisasi yang lain. Di next terakhir kayaknya nih ya. Ini lupa slide terakhirnya apa ya? Ya terakhir ya, ini mungkin sebagai penutup juga buat teman-teman semua. Mohon maaf ini saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Intinya adalah keep in touch ya, tetap membersamai teman-teman sekalian, yang tetap kemudian bersatu dalam jamaah, tetap kemudian bergabung dalam tim yang sudah ada saat ini. Ya. Jangan kemudian terbesit sekalipun untuk meninggalkan sebelum kemudian memang amanah ini tuntas, amanah ini selesai. Karena apa? Karena ada seorang ulama kiai ya, yang kemudian mengatakan ya, Ustaz Rahmat Abdullah, yang berkata begini teman-teman semua, jika bersama saja engkau serapuh ini, ya, lalu bagaimana jika engkau sendirian? Ya? Lalu bagaimana jika engkau seorang diri? Ya. Intinya adalah tetap dalam kebersamaan, tetap dalam keberjamaahan ini, tetap dalam sebuah tim, ya. Tetap dalam keorganisasian, tetap dalam barisan yang sama. Ya. Jangan kemudian kita memutuskan untuk meninggalkan barisan yang sudah ada saat ini, jangan pernah kemudian kita meninggalkan organisasi kita saat ini, karena sesungguhnya kesendirian itu lebih buruk dibandingkan dengan kebersamaan yang ya mungkin di dalamnya begitu rapuh dan begitu berantakan. Ya. Intinya adalah buat teman-teman semua dalam kemudian menjaga kebersamaan kita dalam organisasi ataupun tim kita saat ini adalah teman-teman diminta untuk kemudian selalu sabar. Ya. Apalagi ya kondisinya hari ini kita nggak bisa bertemu secara langsung ya, pertemuan kita hanya mengandalkan media-media virtual. Ya. Maka kesabaran itu harus terus-menerus kita tingkatkan, harus terus kita tambah. Karena kalau kita hari ini nggak bisa sabar menghadapi segala hal-hal yang terjadi saat ini, ya wallahu a'lam gitu apa yang akan kemudian terjadi. Karena bersabar itu merupakan pintu kebaikan dalam bertahan dalam kondisi apapun. Maka kondisi seperti ini ketika kemudian sudah ada nilai kesabaran dalam diri kita, ya kita nggak akan pernah terbesit sekalipun untuk meninggalkan organisasi ataupun tim kita hari ini, gitu ya. Kemudian kita juga mungkin perlu ya di tengah-tengah kondisi kayak gini, apalagi melipat gandakan kesabaran kita, ya. Terutama di saat kesabaran sudah mengalami titik kejenuhan, ya. Teman-teman sudah mulai bosan, sudah mulai merasa malas, ya sudah mulai hilang lah ya, sudah mulai memudar kesabaran sebelumnya, karena rasanya mungkin dulu awal-awal kita bisa mengambil hikmahnya dari adanya pandemi saat ini. Ya. Kita mungkin bisa mengambil pelajaran, oh alhamdulillah akhirnya kita bisa lebih sering berinteraksi dengan orang tua, dengan keluarga di rumah, dengan teman-teman di rumah, lingkungan di rumah gitu ya. Tapi setelah dipikir-pikir, ya Allah udah 6 bulan, udah 7 bulan tapi nggak kelar-kelar juga, pasti akan muncul titik kejenuhan dan kebosanan itu sendiri ya secara pribadi ya. Tapi di sini mari kita lipat gandakan kesabaran itu ya, agar apa? Agar kita tidak menzolimi teman-teman kita dalam sebuah tim tadi, ya, dalam organisasi tadi, ya, agar kita tetap bisa membersamai mereka. Dan teman-teman juga harus bersiap siaga. Ya. Jikalau misalnya nanti kondisinya sudah kembali normal, ya, kita diminta kembali untuk kemudian beraktivitas dalam tim ataupun dalam kondisi kayak gini, gitu ya. Dengan keterbatasan yang ada, kita tetap diminta untuk hadir dalam agenda-agenda seperti ini. Kita tetap siap, ya. Kita tetap bersiaga, ya. Karena
kemudian kita terus berwaspada, kita berhati-hati ya menghadapi masalah-masalah yang hari ini kita hadapi di depan ya, kita akan lebih lebih memprepare diri kita agar kita tadi tidak menjadi beban buat kawan-kawan kita yang lain ya. Dan terakhir adalah tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap beramal, tetap beribadah seperti biasa, tetap melaksanakan amal-amal soleh secara harian gitu ya. Agar apa? Agar kepercayaan kita, agar kemudian keimanan kita, ruhiyah kita itu tidak lemah. Ya. Karena walaupun aneh belum pernah menemukan sih ya penelitiannya bahwa keimanan itu berpengaruh besar terhadap semangat kita dalam hidup gitu ya. Aneh belum menemukan juga sih ya. Tapi aneh percaya bahwa iman itu punya pengaruh besar terhadap uh, semangat kita dalam menjalani kehidupan. Ya. Kalau iman kita sedang baik ya, kita sedang taat-taatnya sama Allah ya, biasanya hari-hari kita juga ikut dalam kegiatan positif. Ya. Biasanya kehidupan kita juga begitu terbawa dengan suasana-suasana kebaikan juga. Ya. Banyak keberkahan, banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan juga. Ya. Rezeki jadi lebih mengalir begitu deras. Ya. Cobaan-cobaan jadi ngerasa begitu ringan, masalah yang kita hadapi jadi ngerasa enteng aja gitu ya. Karena kemudian ada keimanan yang kuat di dalam diri kita. Tapi ketika kita sedang lemah, kita sedang jauh dari Allah, ya sholat sedang lalai, puasa apalagi, kemudian tilawah juga lagi kurang gitu ya. Maka itu akan berpengaruh juga terhadap kehidupan kita sehari-hari. Rasanya jadi males aja gitu, ngadapin masalah kok ngerasa berat banget, ngerasa berjuang sendirian, padahal banyak yang nemenin, padahal kita punya Allah. Gitu ya. Jadi iman ini punya pengaruh besar kepada eksistensi diri kita ya, kepada keberlangsungan hidup kita. Maka dalam menjaga tim juga kita perlu menjaga iman kita ya. Karena insya Allah dengan kemudian kita menjaga keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Allah, maka kita akan lebih mudah bersabar, kita akan lebih mudah beramal dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu alam, sepertinya itu slide terakhir ya. Di next kayaknya nggak ada lagi deh. Singkatannya ini buat cuma sampai situ. Nah, benarnya ya, thank you kan. Jazakumullah khairan kasir. Terima kasih buat semuanya yang sudah menyimak dengan begitu khidmat ya. Semoga apa yang kemudian disampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, setidaknya mungkin ini sebagai nasihat juga buat Anda pribadi untuk kemudian tetap mengoptimalkan dan memaksimalkan teamwork di lembaga yang hari ini Anda kelola. Ataupun semoga berguna juga buat meningkatkan kemampuan organisasi dan juga kerja sama tim di teman-teman FOSEI Sembaksel ya. Semoga juga bermanfaat secara personal, secara pribadi ya. Mungkin buat nanti kehidupan keluarga kecil teman-teman gitu ya. Karena yang namanya teamwork ini bukan cuma dalam organisasi tapi dalam keluarga kita, keluarga kecil kita nanti gitu ya. Kalau nggak ada kerjasama antara suami, istri, anak ya, maka keluarga ini pasti nanti akan mudah tergoyangkan ya. Tapi kalau misalnya kita bisa membangun kerjasama tim yang kuat dalam keluarga kita, pasti keluarga ini juga akan terlihat harmonis, akan kemudian baik-baik saja ya, setelah permasalahan apapun, ekonomi ya, permasalahan tetangga dan lain sebagainya yang dihadapi oleh keluarga kita, pasti akan lebih mudah kita hadapi ya. Allahu a'lam, semoga bermanfaat, semoga menjadi nasihat buat kita semua, bukan cuma buat teman-teman tapi buat Anda pribadi juga, karena ini pun juga teguran buat Anda secara pribadi. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, semoga Allah memudahkan juga segala urusan kita ke depan. Aku merobik pola takunan dan tarin. Fila fi sabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali lagi ke Mas Adam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak atas penyampaian materi yang insya Allah mudah ditangkap, insya Allah bermanfaat ya bagi kita semua dalam penyampaian materi tentang materi teamwork ya. Insya Allah materi ini sangat berguna yang bagi kita para mahasiswa yang aktif di organisasi, mungkin nanti akan dapat diimplementasikan ilmunya. Alhamdulillah ini sesi pertanyaan belum dibuka, tapi antusias serta sudah banyak ini yang izin bertanya. Oke.
langsung saja kita masuk pada sesi tanya jawab. Yang nanya banyak amat ini. Jangan banyak ya. Alhamdulillah. Nanti Mas Adam aja kalau Anda nggak bisa jawab. Dia juga jago kayaknya. Jadi langsung aja Kak, kita masuk pada sesi tanya jawab. Ya, Tafadhol. Ya, ini kita masuk pada pertanyaan pertama ya. Dari Reza Fitri Lesdiana, Riset. Jadi menurut Kak Fadlan, bagaimana cara membangun teamwork yang efektif dalam kondisi pandemi COVID-19? Melihat ketika teamwork dilakukan secara daring, kesannya kurang greget gitu. Dan semangatnya berbeda saat dilakukan secara offline. Nah, mungkin ini menjadi problem yang bukan dialami di POSEI saja, mungkin juga di organisasi-organisasi lain pada saat pandemi mengalami masalah yang sama. Itu gimana Kak? Akan jawab? Langsung aja ya, biar mungkin lebih mempersingkat waktu tanya jawabnya. Iya. Jadi biar lebih maksimal, biar semuanya mungkin bisa terjawab nanti. Ya, berarti terkait dengan memaksimalkan teamwork di kondisi kayak gini ya? Nah. Siapa yang nanya tadi? Dari Riset. Siapa? Oh, Reza. Reza. Ya, apapun lah namanya ya. Salam kenal buat Mas Reza Fitri Lesdiana. Ini kayaknya akhwat ya? Kayak akhwat Kak. Oh kan dipanggil Mas ya? Akhwat Mbak berarti ya? Mbak Fitri kali ya? Ya. Maaf nih dipanggil Mas ya. Melihat ketika teamwork dilakukan secara daring, kesannya kurang berkenan. Betul ya. Jadi memang ini masalah kita di era berorganisasi di kondisi pandemik saat ini. Bukan hanya teman-teman di daerah yang mengalami, ya, Ane pribadi secara nasional pun juga mengalami kondisi yang sama. Tapi kita perlu perlu mengambil sebuah pembelajaran juga. Barangkali memang hari ini kita diuji dengan kondisi kayak gini karena memang Allah yakin kepada kita bahwa kita mampu untuk melewati permasalahan yang hari ini kita hadapi. Lalu bagaimana kemudian kita bisa mengelola organisasi kita saat ini biar bisa memunculkan kerjasama yang efektif. Nah makanya kalau Anies selalu bilang kepada teman-teman FSL DK, khususnya ke teman-teman lembaga dakwah kampus, memang saat ini kita nggak usah terlalu menggembar-gemborkan bagaimana kemudian kita bisa membuat sesuatu hal yang besar lah. Tapi barangkali memang ini adalah salah satu kesempatan kita untuk kemudian membenahi kembali kerjasama tim kita, membenahi kembali internal organisasi kita, karena mungkin banyak sekali permasalahan internal yang harus kita tuntaskan. Tapi tetap ya kebutuhan branding, eksistensi dari lembaga itu harus tetap ada. Ya. Jadi tidak boleh kemudian kita malah menihilkan satu kewajiban kita untuk kemudian lebih mengurus satu hal yang mungkin memang ya menjadi prioritas kita. Ya. Tapi lalu bagaimana mewujudkan teamwork yang efektif tadi? Ya. Nah saat ini Anda selalu selalu bilang ke teman-teman ya. Saat ini Ani ngerasa cukup gitu, ngerasa kayaknya sudah cukup dengan kemudian teman-teman hari ini masih menjadi teman-teman diskusi, masih menjadi orang-orang yang memberikan input dan masukan kepada Ani, kepada organisasi, kepada dakwah gitu ya, masih memberikan ide-ide dan gagasannya. Nah rasa begitulah saat ini sudah dirasa cukup untuk kemudian mengelola organisasi di tengah kondisi kayak gini. Yang penting adalah eksistensi kita jangan kemudian kendur. Ya. Kebermanfaatan kepada umat, ya pelayanan kita kepada umat saat ini nggak boleh kemudian menjadi lemah gitu ya. Dulu aneh di awal-awal terpilih menjadi ketua Puskomnas sempat ketemu dengan ketua FOSEI nasional. Sebutannya apa sih kalau ketua FOSEI itu yang di nasional? Presidium nasional Kak. Presidium ya, Presidium nasional. Yang dari UI siapa namanya? Naim. Ya, Mas Naim, benar. Anda sempat ketemu sama dia, ya. Tapi itu dulu masih sebelum pandemik, masih keadaan negeri kita masih normal, gitu ya. Sama satu lagi juga yang dari Sebian yang pernah ketemu, ya. Dan Anda pernah ceritain sama Mas Naim kalau FOSEI ini kan punya garapan di tengah kondisi kayak gini, pengen ada penelitian ke masjid agar nanti bisa menjadi data buat masjid itu sendiri, atau mungkin nanti akan ada support dari pemerintah dan sebagainya. Nah, target-target yang seperti itu tetap harus kemudian kita jalankan.
Lalu, bagaimana kemudian kita bisa mengefektifkannya? Maka ya saat ini adalah tinggal kemudian kita mengoptimalkan apa-apa saja yang kemudian hari ini kita miliki. Sumber daya manusia yang hari ini ada, ya udah kita manfaatkan saja. Ya. Kita pergunakan dan kemudian kita berdayakan yang ada saja. Yang kemudian kita hari ini malah tetap begitu pusing sehingga akhirnya malah kebermanfaatan kita berkurang ya karena memang terlalu memikirkan masalah secara personal ya kader-kader yang hari ini mungkin ada gitu ya. Tapi kita jadi lupa bahwa banyak loh targetan dan juga tujuan yang pengen kita raih di tahun ini ya. Jadi kalau misalnya kita punya mindset untuk kemudian terus berkembang ya, terus kemudian improve ya, insya Allah gitu ya, apa ya tujuan yang kemudian ingin kita raih itu akan tetap efektif kita bisa dapatkan, akan kemudian bisa kita raih, kita capai dengan maksimal. Asal tadi kita tetap konsisten dan tetap komitmen. Tapi sebagai seorang pemimpin ya, contoh misalnya teman-teman hari ini adalah seorang ketuanya, gitu, seorang kiadahnya, yang kemudian punya tanggung jawab secara menyeluruh kepada setiap pengurus saat ini, maka teman-teman memang perlu memberikan perhatian lebih, perlu memberikan kepedulian lebih, gitu ya. Ataupun misalnya teman-teman hari ini adalah pengurus biasa, tapi teman-teman sadar bahwa yang namanya teamwork ini nggak bisa berjuang sendirian, ya. Sekalipun misalnya hari ini kader-kader yang lain, kawan-kawan kita yang lain sedang mengalami keterpurukan, ya ada masalah secara personal sehingga malas berinteraksi dengan kawan-kawan organisasinya, maka buat kalian yang hari ini sadar gitu ya, buat kalian yang hari ini percaya bahwa kebersamaan itu jauh lebih penting daripada kesendirian tadi, maka berikanlah perhatian kepada orang-orang tadi agar teamwork kita tadi bisa lebih efektif, ya hingga akhirnya kita bisa lebih optimal. Ya. Nah, memang peran kiadah, peran ketua itu jauh lebih besar pastinya, gitu ya. Sehingga kepedulian kita kepada mereka juga seharusnya lebih besar lagi dibandingkan mereka kepada kita. Ya. Dan itu memang sudah menjadi bebannya seorang pemimpin, gitu ya, bebannya seorang kepala-kepala departemen, gitu ya, agar mereka mampu dan mau ya, bukan hanya mampu tapi juga mau untuk memberikan perhatian dan kepedulian lebih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita saat ini. Barangkali memang kenapa hari ini terkesan kurang greget, terkesan kurang getol gitu ya. Kalau syuro jadi kesannya ya udah yang penting jalan, yang penting terlaksana ya. Tapi feel-nya kayaknya berkurang ya. Nah, pemikiran-pemikiran yang demikian harus kemudian kita batasi ya. Tapi sikap optimisme ya, sikap kemudian yakin bahwa kondisi sekalipun seperti ini tapi masih banyak kok kebermanfaatan yang bisa kita raih. Justru pemikiran-pemikiran yang kayak gitu, pola-pola yang kayak gitu harus kemudian terus kita kedepankan dibandingkan dengan sifat pesimisme tadi gitu ya. Mungkin itu buat Mbak Reza Fitri Resdiana yang bisa menjawab. Ada yang mau ditanggapin dulu? Tafadhol. Baik, silakan kepada para penanya tadi. Nggak ada tanggapan berarti ya tadi? Kalau mau ada tanggapan boleh langsung disanggah aja, di onin apa mikrofonnya juga nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa kan ya, Mas Adam? Iya, boleh. Mbak Reza bagaimana? Biar lebih interaktif kalau misalnya masih ada yang kurang jelas. Lebih baik interaktif ya, biar lebih dapat materinya. Betul. Oh, udah dibalas nih. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Sama mungkin begini kali ya, Anda tuh suka senang sama orang-orang, sama teman-teman aktivis dakwah ya, yang mereka itu upload apa ya, upload status WhatsApp ya, apa yang diupload itu mereka uploadannya itu tentang dia nge-screenshot apa yang mereka habis teleponan sama teman-teman aktivis dakwah yang lain, yang teleponannya itu lebih dari 1 jam, bahkan ada yang sampai 2-3 jam gitu ya. Ini mereka ngomongin apa gitu ya. Ya, padahal kondisinya kan saat ini kalau misalnya kita ketemu secara normal aja kayaknya nggak pernah selama itu juga bisa ngobrol duduk manis gitu, misalnya 2-3 jam gitu. Paling 30 menit udah pindah lagi ke tempat lain, 30 menit pindah lagi ke tempat lain. Tapi ternyata kondisi kayak gini bisa kemudian membuktikan bahwa komunikasi kita jadi lebih dalam loh, lebih intim, lebih kemudian mengenal satu sama lain. Nah, sifat-sifat yang seperti itu dan perlakuan-perlakuan yang demikian, Anda pikir perlu kemudian kita getolkan lagi gitu sekarang. Ya. Kita kedepankan kembali, ya, jangan kemudian malah kita memutuskan
silaturahim dengan kawan-kawan kita yang ada di organisasi saat ini. Mungkin itu aja tambahannya sebagai pelengkap buat Mbak Reza, Fitri, Lesdiana. Oke, terima kasih Kak. Mungkin dijelaskan. Langsung ke penanya kedua ya. Ini ada dari Vina, mungkin Vina bisa langsung menyampaikan pertanyaan. Mau diketik atau di lewat berbicara. Silakan Vina. Ya, Afan Kak ya, izin bertanya. Jadi, Kakak tadi, Kak Fadlan tadi berbicara bahwa orang-orang yang menjadi beban organisasi butuh treatment khusus. Menurut Kakak, treatment seperti apa yang harus dilakukan? Oke, Serta ya. adakah Masih ada. Serta adakah kiat-kiat untuk menimbulkan rasa memiliki dan loyalitas terhadap suatu organisasi atau tim? Jazakallah khairan Kak, mohon dijawab. Ya, terima kasih buat Mbak Vina atas pertanyaannya juga ya. Dan ini adalah apa ya? Pertanyaan memang selalu diutarakan oleh teman-teman organisasi yang mereka memang bergerak dalam lembaga non profit yang hari ini ya mungkin memang kita dituntut profesionalisme, kita dituntut profesional, tapi memang nggak ada ganjaran ataupun benefit secara materi yang mungkin nanti kita bisa dapatkan. Karena beginilah yang namanya lembaga dakwah ya ataupun organisasi-organisasi sosial ya, yang benefitnya mungkin secara kompetensi, ya secara pengalaman, secara keberkahan dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kemudian kita bisa mentreatment teman-teman kita yang hari ini belum, aneh bilangnya belum paham gitu ya, belum mengerti, belum kemudian muncul apa ya nilai al-fahmunya ya. Jadi permasalahan sebenarnya di pemahaman kalau ini bilang. Kalau misalnya kita sudah mengerti, sudah meyakini, sudah memahami ya bahwa ternyata ada loh nanti keberkahan dan juga hikmah yang mungkin nanti bisa kita dapatkan dari kita berorganisasi saat ini, sekalipun nggak ada keuntungan material, nggak ada keuntungan secara faniyah, ya, secara ekonomi yang mungkin kita dapatkan, tapi dengan keikhlasan yang kita lakukan saat ini, ada loh nanti kebaikan yang mungkin bisa kita dapatkan. Nah, nilai-nilai ideologi, prinsip-prinsip pemahaman-pemahaman seperti itu perlu kemudian terus disampaikan kepada teman-teman kita yang mereka belum memahami. Yang mereka hari ini mungkin hadir tidaknya di organisasi itu, ya terserah mereka, ya semau mereka. Ya, itu makanya pemahaman itu harus terus disampaikan. Tapi bukan berarti dari awal sampai akhir akan terus begitu gitu ya, akan terus kemudian memberikan pemahaman, memberikan penguatan dan memberikan pengertian, enggak ya. Tapi ada masanya kita perlu kemudian mentabayun lebih dalam. Bagaimana kondisi teman-teman kita saat ini? Apakah memang ternyata ada latar belakang ya, ada permasalahan yang kemudian melatar belakangi sehingga mereka hari ini kurang aktif ya, perannya sedikit menurun ya, keikutsertaannya dalam organisasi mulai menghilang, mulai memudar. Kita perlu mencari tahu kenapa kemudian mereka bisa seperti ini. Kalau misalnya memang di awal mereka dulu aktif tapi ternyata sekarang mereka menurun. Nah, tabayun itu perlu dilakukan. Kita perlu bertanya, mengkonfirmasi dan juga rekomitmen kembali. Apakah mereka siap untuk kemudian tetap membersamai di tengah kondisi kayak gini misalnya, ataupun di tengah kondisi apapun nanti ke depan. Nah, kalau misalnya memang dari pribadi mereka merasa nggak sanggup dengan kodoya atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi, ya sudah kita relakan mereka. Ya, tetapi tetap kemudian kita doakan semoga mereka tetap bersama aktivitas-aktivitas kebaikan, tetap dalam kegiatan positif, ya, tetap dalam berjuang di jalan Allah, sekalipun mungkin nggak bisa bersama kita. Itu adalah treatment terakhir kalau Ane bilang, ya, yaitu dikeluarkan dari organisasi, diputihkan, ya. Kalau memang ada kebijakan untuk diputihkan sementara, diberhentikan sementara, ya itu mungkin lebih baik. Ya. Tapi perlu kemudian kita pertimbangkan apakah ketika dia diberhentikan sementara nantinya akan bisa mengembalikan performa mereka kembali atau justru akan semakin menurun. Ya kalau misalnya akan semakin menurun, ya udah sekalian aja diputihkan. Ya. Tentunya kita nggak bakalan bisa menentukan keputusan tersebut sebelum kemudian kita kenal mereka secara personal lebih dalam
dan lebih dekat ya. Makanya tadi proses tabayun itu harus lebih intens ya. Makanya memang nih perannya adalah perannya seorang qiyadah gitu ya, seorang pemimpin ya. Baik itu mereka yang memimpin di departemennya maupun ketua umumnya ya, ataupun ketua keputriannya, ataupun kepala-kepala yang lainnya, ataupun presidium nasional sekalipun gitu ya. Mereka punya tanggung jawab untuk memperhatikan secara personal. Karena kita hari ini bekerja sama dengan seorang manusia, yang manusia itu punya hati, yang mana hatinya ini perlu kemudian kita kelola. Hatinya ini perlu kemudian diperhatikan dan dipedulikan. Ya. Yang namanya hati manusia itu kadang naik, kadang turun gitu ya. Kalau lagi dekat ya alhamdulillah, kalau lagi jauh ya kemudian perlu kita perbaiki. Ya. Jadi treatmentnya mungkin tabayunnya lebih dalam lagi, lebih intens, nggak cuma sekedar nanya kabar terus hilang lagi gitu ya, tapi benar-benar dicari tahu sebenarnya permasalahan mereka itu apa. Ya. Ketika kemudian mereka sudah mengutarakan permasalahan yang ada, gitu ya, berarti kan sebenarnya mereka sudah begitu nyaman kok dengan organisasi kita. Kalau misalnya mereka mau terbuka, hanya saja mungkin memang masalah yang dihadapi begitu berat, ya, begitu sulit untuk kemudian akhirnya mereka bisa membagi waktu. Ya. Kalau memang sudah sampai ke tahap seperti itu, ya silakan diputuskan untuk kemudian diperhentikan. Lalu tadi pertanyaan selanjutnya apa tadi? Ada yang bisa ngingetin? Mas Adam ingat nggak ada? Tadi yang kedua itu loyalitas. Yang kedua, Loyalitas. Oh iya, ya. loyalitas Yang ya. kedua itu, ya, bagaimana cara menimbulkan rasa memiliki terhadap suatu organisasi dan loyalitas terhadap suatu organisasi. Siap. Ya, intinya begini ya, yang namanya loyalitas itu ataupun kesetiaan itu pasti akan muncul karena mereka sudah merasakan adanya cinta dalam sebuah kebersamaan tadi. Ya, makanya tadi Anda bilang dalam salah satu slide presentasinya, kita harus menemukan apa yang kemudian membuat kita nyaman dalam organisasi tadi. Ya. Kalau misalnya kita melihat teman kita hari ini mereka sulit menemukan kenyamanan, mereka sulit menemukan ketentraman lah ya dalam organisasi kita saat ini, maka kita perlu membantu untuk kemudian menimbulkan sifat loyalitas tadi buat organisasi kita. Dengan cara apa? Ya mungkin memang kebersamaan itu yang nantinya akan menumbuhkan kenyamanan. Kepedulian itu yang nantinya akhirnya bisa menumbuhkan kenyamanan. Perhatian yang kita berikan itu akhirnya nanti bisa menumbuhkan kenyamanan. Ya. Dan akhirnya kesetiaan mereka kepada organisasi itu nantinya akan meningkat dan akan terus bertambah. Ibaratnya gini loh, ya ibaratnya gini. Kalau ngomongin soal pragmatis, ya, emang lu udah ngasih apa buat gue sehingga gue harus setia sama lo, gitu loh. Ibaratnya gitu kan, ya. Emang gue bakalan dapat apa nih kalau misalnya gue ngasih loyalitas ke kalian, gue ngasih loyalitas ke organisasi, kalau misalnya gue nggak dapat apa-apa kok di sini, temen aja misalnya nggak dapat ya, kawan aja misalnya nggak dapat, ya. Apalagi misalnya perhatian secara mendalam gitu. Nah makanya itu perlu kemudian kita perhatikan juga hal-hal sederhana seperti itu. Ya. Memang justru hal-hal kecil yang kemudian bisa memberikan kenyamanan dalam sebuah organisasi. Ya. Tapi tetap ya level orang itu berbeda-beda. Ada orang-orang yang memang sudah punya level dan tingkatan pemahaman yang sangat baik, sehingga mereka udah nggak peduli lagi soal perhatian. Ya. Mereka yakin bahwa mereka justru yang harus memberikan perhatian kepada orang-orang lain yang belum paham. Ya. Tapi buat orang-orang yang belum paham, maka orang-orang yang sudah paham harus memberikan pemahaman kepada mereka. Balik lagi kepada pemahaman sebenarnya. Karena kalau kita sudah memahami, ibarat kayak keimanan gitu ya. Kalau misalnya kita sudah beriman kepada Allah dan Rasul gitu ya, karena hari ini sekalipun kita nggak pernah bertemu dengan mereka, ya cuman membaca dari kisah-kisah yang ada di Al-Quran, ya, meyakini Al-Quran saja, dan juga membaca sirah-sirah dan juga perkataan para ulama-ulama kita saat ini, tapi kita yakin bahwa kita punya Tuhan yaitu Allah, kita punya Nabi yaitu Nabi Muhammad SAW, ya, maka dengan keyakinan itu akhirnya memberikan pemahaman dan kesetiaan dan keyakinan bahwa kita ini adalah hambanya Allah, kita ini adalah umatnya Rasul. Nah, termasuk juga dalam organisasi, ya, kalau misalnya kita sudah memberikan pemahaman sehingga akhirnya mereka yakin nantinya ya organisasi ini dengan kemudian mereka setia kepada organisasi ini, mereka komitmen pada organisasi ini, nantinya akan ada keberkahan dan kebaikan yang mereka bisa dapatkan. Dan itu nggak serta-merta loh sebentar langsung bisa diraih, ya pasti butuh
proses yang panjang, butuh waktu yang bertahap, ya, butuh tingkatan-tingkatan yang memang panjang lah cobaan-cobaannya juga. Aneh bisa ngomong kayak gini karena memang alhamdulillah gitu ya, sudah bergelut dalam dunia organisasi itu dari SMP ya, SMA pun berlanjut ya. Tapi ketika di kuliah ya mindset organisasi itu bukan cuma sekedar organisasi yang kemudian bisa mengimprove kita secara personal, tapi sudah kemudian kita niatkan untuk ibadah, sudah kemudian kita niatkan untuk lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, mungkin bisa menjawab pertanyaannya Mbak Vina. Kalaupun enggak, boleh disanggah kok. Aneh bukan berarti benar 100% loh ini aneh ngomong. Ya. Kalau ada yang nggak setuju bilang aja pokoknya. Ya. Oke, silakan Mbak Vina. Kalau ada tanggapan, komentar ataupun suara tanggapan, silakan disampaikan. Karena pasti kesulitan-kesulitan di lapangan itu beda ya. Yang real terjadi dengan yang mungkin aneh alami juga mungkin berbeda-beda. Benar-benar. Mungkin Iya, ada Kak, pendapat. Kak, jazakumullah khairan kasir atas jawabannya. Insya Allah sudah cukup. Sama-sama. Assalamualaikum kalau kurang berkenan. Oke, terima kasih ya kepada penanya dan juga materi. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ya Kak. Dari, masih ada ya? Ya, mungkin ada beberapa lagi Kak. Oke, siap, insya Allah. Mungkin dari Riin Pakis, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan pada Riin. Bisa diketik atau langsung berbicara atau apa? Oke. Oke, langsung ketik ya. Tadi berbicara mengenai loyalitas ya, pertanyaan dari Mbak Vina. Mungkin loyalitas dalam suatu organisasi itu memang sangat diperlukan ya Kak. Ya. Tapi masalah loyalitas ini memang seringkali kita temui di organisasi manapun, khususnya pada kader-kader yang kurang aktif lah bisa dikatakan ya kan. Mungkin ada juga kader yang mempunyai mindset tanpa adanya aku agenda tersebut tetap berjalan, tanpa aku hadir juga agenda tersebut lanjut aja gitu. Jadi aku nggak datang juga apa-apa gitu. Juga kontribusi juga apa-apa. Mungkin ada mindset itu, tapi pemahaman yang terbaiklah kita berikan kepada anggota agar anggota tersebut dapat terayomi. Dari Mbak Rin, silakan. Oke, ini udah Kak. Terima kasih atas pertanyaan. Mungkin pertanyaan yang akan saya tanyakan sedikit bersenggolan dengan pertanyaan Kak Vina sebelumnya. Dan yang ingin saya tanyakan itu strategi apakah yang dibutuhkan agar dapat terbentuknya teamwork yang solid dalam kolaborasi ketika akan mengadakan suatu acara di dalam sebuah organisasi. Langsung jawab Kak. Ya, langsung aja ya. Ini sebenarnya lanjutan aja mungkin dari pertanyaannya Mbak Vina yang tadi. Makasih Mbak Rin. Ini 2 harokat ya? Kayaknya 2 harokat sini. Ada komanya ya. Kali. Oh, ada. Oke. Sebenarnya begini. Anda selalu percaya bahwa yang namanya kesuksesan dan keberhasilan dari sebuah tim, ya, ataupun keberhasilan dari organisasi yang kita raih itu adalah karena memang kerjasama tim yang kuat dan juga adanya konsolidasi yang begitu rutin dan begitu intens. Sehingga ada bahkan yang mengatakan begini, ya, akan jauh lebih berkah ketika kemudian kita menjalankan hasil musyawarah ya, dibandingkan dengan
adanya keputusan secara sepihak gitu ya. Jadi keputusan yang kemudian diputuskan dari musyawarah itu pasti jauh lebih berkah dan pahalanya jauh lebih besar ya, sekalipun misalnya hasil musyawarah itu yang salah gitu ya. Hasil syura itu yang kemudian justru nggak menghadirkan kemenangan ataupun kesuksesan dari organisasi kita. Jadi yang menjadi poin penting di sini adalah bagaimana kemudian kita berstrategi tadi, ya dengan kemudian kita memaksimalkan agenda-agenda syura kita, agenda-agenda musyawarah kita, rapat-rapat kita, ya pertemuan-pertemuan kita, ya meeting-meeting kita tuh ya, itu harus kemudian diagendakan secara rutin dan secara teratur. Ya. Karena nggak akan kemudian menjadi seorang tim yang sekelompok tim yang solid, yang kemudian kokoh gitu ya ikatannya. Ya. Kalau misalnya mereka jarang diskusi, mereka jarang ngobrol, ya boro-boro ngobrol gitu, misal kenal juga belum, deket apalagi gitu ya. Makanya nggak bakalan mereka jadi solid. Makanya dengan kemudian kita mengaplikasikan agenda-agenda rapat kita secara rutin, itu yang kemudian nanti menjadikan kita semakin solid. Ya. Karena di rapat itu kan nggak cuma sekedar ngomongin program loh. Ya. Kalau kita rapat itu kan pasti teman-teman ada sesi, kemudian cerita satu sama lain. Ya. Kemudian jadi tahu ternyata si ini kabarnya sedang kurang sehat, orang tuanya, keluarganya sedang tidak baik, gitu ya. Atau mungkin dari segi ekonominya juga sedang kurang maksimal. Ya. Nah, coba diterapkan hal-hal seperti itu dalam agenda rapat kita. Jangan kemudian rapat ngomonginnya program mulu, ya. Rapat ngomonginnya dakwah terus gitu ya. Rapat ngomonginnya tentang program kerja terus pokoknya ataupun ngomongin tentang ADRT dan lain sebagainya. Intinya jangan selamanya rapat itu ngomongin program. Tapi sesekali bolehlah rapat gitu ya. Rapat ngomonginnya apa? Ngomongin tentang personal kita. Gue lagi ada masalah nih misalnya. Kita saling terbuka satu sama lain, saling kemudian memberikan kepercayaan. Sehingga nanti ada masukan, ada saran yang kemudian bisa diberikan, cerita soal akademiknya kah. Dan kan semua mahasiswa gitu ya, adalah kaum terpelajar, kita semua kaum intelektual gitu ya. Maka nanti pasti bisa memberikan input satu sama lain, bisa memberikan dorongan dan masukan satu sama lain. Oh, aku pernah nih misalnya ngalamin kondisi kayak gini, baiknya lu coba jalanin kayak gini gitu loh. Ataupun saling berbagi bisnis dan sebagainya, itu juga bisa semakin menguatkan kesolidan kita dalam sebuah organisasi. Ya. Jadi nggak akan, ya ini berani jamin lah ya, nggak akan bisa teman-teman menjadi satu kelompok yang solid kalau misalnya ya rapatnya aja jarang ya. Rapat misalnya cuma sebulan sekali gitu ya, ataupun rapat kalau lagi butuh doang kalau misalnya mau nyiapin agenda. Tapi ada atau tidaknya kegiatan, setidaknya rapat itu terus harus bisa berjalan setiap pekan. Karena di situ kita akan saling mengerti satu sama lain, tetap kemudian menjaga interaksi kita dengan mereka, ya, tetap juga menjaga komunikasi dengan mereka, dan akhirnya kesolidan itu perlahan-lahan akan semakin meningkat dan semakin kuat, insya Allah. Itu aja paling yang bisa dikasih buat Mbak Rin. Cukup atau kurang jelas? Sabda bisa ditanggapi. Mana Mbak Rin? Ada pendapat lain? Bagaimana? Oh, cukup. Kak, itu tadi pertanyaan terakhir, dan bagi penanya yang belum tempat terjawab, jadi bisa langsung PC aja ya Kak mungkin. Karena berhubung waktu yang sudah habis sebenarnya, pukul 10.30 ini sudah lewat 7 menit, maka sesi tanya jawab ini kita akhiri. Oke, cukup baik, cukup Kak, jazakumullah khair atas jawabannya. Ya, terima kasih juga kepada Mbak Rin bertanya, dan terima kasih juga kepada seluruh penanya peserta dan terutama untuk pemateri yang telah menjawab Allah dengan pemahaman yang mudah dimengerti. Dan insya Allah juga akan bermanfaat bagi kita dalam berorganisasi, dalam menebarkan manfaat dalam organisasi yang kita jalani. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik Kak, terima kasih ya Kak atas kesempatan. Mungkin boleh izin langsung ya, pamit. Kalau ada closing statement boleh Kak. Sedikit aja ya. Mungkin terakhir sebagai penutup juga, sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah bertanyanya juga begitu antusias ya. Kalau memang pengen ada diskusi lebih lanjut dengan
hanya secara pribadi, silahkan ya. Mungkin tadi bisa minta kontaknya Mas Adam atau kemarin juga ada beberapa yang menghubungi. Insya Allah kami dan teman-teman Fasileka juga akan terbuka dengan teman-teman Kose. Insya Allah kerjasama kita udah begini nih, udah begini banget lah. Ya. Jadi insya Allah akan saling support satu sama lain, akan saling mendukung. Jadi insya Allah kita akan saling terbuka. Paling pesan terakhir buat teman-teman semua, ya pesan terakhir adalah tadi di slide terakhir mungkin berjamaah ini ataupun bekerja sama ini butuh yang namanya kesabaran dan keikhlasan. Ya. Butuh yang namanya legowo, butuh yang namanya sabar, butuh yang namanya keteguhan yang kuat, gitu ya. Karena dalam kemudian kita bekerja sama itu ada poin pemahaman yang harus terus ditingkatkan, ada poin keikhlasan yang terus harus bertambah, ya. Ada juga poin beramal yang kemudian harus terus dilakukan, ya. Ada juga poin berjihad ataupun kesungguhan yang memang harus bersungguh-sungguh kita melaksanakannya dengan baik. Ada beberapa pengorbanan yang juga akan kita keluarkan, ya. Dan juga akan diminta sekali keteguhannya, keistiqomahannya, ya. Dan juga kesabarannya, gitu ya. Nah, hingga akhirnya nanti perasaan ukhuwah itu akhirnya akan muncul. Kalau ukhuwahnya sudah ada, maka nanti kesikohan ataupun kepercayaan antar anggota, antar sesama tim pasti akan semakin kuat, ya, akan semakin kokoh. Maka mari kita terus tingkatkan pemahaman kita, keikhlasan kita, ya, keistiqomahan kita dalam beramal, ya, kesungguhan kita, kesabaran kita dan lain sebagainya, agar kita bisa menemukan ukhuwah tadi dan kenyamanan sehingga ada kepercayaan antar sesama kita satu sama lain. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Sekali lagi ini ucapin terima kasih banyak. Keren-keren lah pokoknya kalian, ya. Semangat terus. Semoga Allah berikan kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan setiap urusannya dan Allah berikan kesabaran dalam menghadapi cobaan yang dihadapi saat ini. Terima kasih. Ane kembalikan lagi ke Mas Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane sekalian pamit semuanya, ya. Ya, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih, Kak. Oke, sekali lagi syukronnya untuk materi Kak Fadlan Karim yang mungkin di tengah kesibukannya dapat meluangkan waktu untuk menyampaikan materi, berbagi, sharing-sharing bersama kita semua. Dan bagi para penanya yang belum memiliki kesempatan untuk dijawab tadi oleh pemateri, saya mewakili panitia mohon maaf atas besar-besarnya. Mungkin nanti bisa di PC ya, langsung melalui WA atau media lainnya yang nanti akan saya bagikan atau panitia bagikan. Oke, langsung ya. Untuk mengakhiri acara pada hari ini, untuk mohon keberkahan, marilah kita sama-sama melafazkan lafaz hamdalah, alhamdulillah alamin, dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri wadawa ilmiah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Dina. Oke, baik. Masya Allah ya materi tadi ya. Teringat kata-kata ya. Dilan pernah ngomong kalau misalnya yang berat itu rindu. Sebenarnya yang berat itu bukan rindu, tapi yang berat itu ketika kita sendirian. Makanya jangan sendirian. Sendirian itu berat. Ayo bareng-bareng, ayo berjamaah. Mungkin abis ini ada sesi post-test. Untuk panitia silahkan dikirimkan materi post-testnya atau link post-testnya. Monggo. Baiklah teman-teman, itu udah bisa diakses ya link post-testnya. Silahkan diakses dan dijawab. Ini materi terakhir kita ya. Untuk sesi materi kita udah selesai. Habis ini kita ada FGD. Nah, FGD ini akan dimulai di sore hari nanti pukul 16.45
16.40 teman-teman harus udah stay di Zoom. Nanti untuk isu akan disampaikan oleh mentor ya. Monggo diisi dulu. Oke teman-teman, untuk absensi keluar nanti bisa japri mentor masing-masing, dan kalau misalnya memang ada agenda lain atau sejenisnya silahkan keluar, atau mau kita end-kan aja. Gimana nih teman-teman? Gimana nih? End-kan Panitia. aja, Mbak. Oke, end-kan aja ya. Baik. Untuk Ibu host, Hostnya Sumbaksel. Silahkan di end-kan Mbak Zahra. Semangat teman-teman, jangan lupa 16.40 ya.